pernah dong ya setidaknya melihat ya gambar burger gitu ya. Atau bagi yang lidahnya familiar gitu ya dengan burger ini pasti udah banyak banget nih konsumsi burger gitu ya. Kalau Mbak Ella udah sebulan berapa kali nih makan burger? Wah, sebulan berapa kali Atau ya, Pak, ya? Udah lama nih kayaknya nggak makan burger nih. Makanya oh, ngelihatnya kayaknya udah enak lama. banget nih, Pak. Enak ya kelihatannya ya, Enak Mbak banget, Ella iya, ya. Pak. Enak banget nih, teman-teman yang join lewat Facebook juga melihat slide saya gitu ya. Ini enak banget nih ya, burgernya enak banget. Terus di belakangnya yang bikin gak tahan, itu masih ada additional lagi gitu ya. Ada kok coklat. Apa namanya? Itu kentang goreng gitu. Jadi kalau kita lihat ya seru banget nih, sore-sore pulang kerja atau mungkin lagi ada di kantor gitu mau persiapan pulang gitu dan kondisi agak lapar nih seru banget nih melihat makanan. Kalau kita lihat ya burger ini ada lapisan atas, lapisan bawahnya gitu ya. Terus roti lah ya, entah itu gandum atau bukan gandum. Terus ada toppingnya juga. Terus di dalamnya itu kayak ada keju gitu. Itu enak banget ya. Terus ada daging juga ya. Terus ada semacam irisan tomat. Kadang-kadang beberapa burger itu ada irisan timun ya. Terus ada selada ya kalau dibilang ini ya. Selada lah ya. Sayur-sayurnya gitu ya. Terus nggak lupa juga kadang suka ada ini ya saus sambal gitu ya kalau orang Indonesia ya timur itu suka pedes-pedes ya diolesin lagi gitu ya dibikin lagi sambalnya ini menarik banget nih gitu ya karena pada saat semakin tinggi burgernya gitu ya semakin banyak isiannya ya kalau sedikit isiannya gampang dimakan tapi semakin banyak isiannya gitu ya itu kita harus makannya itu dengan ekstra hati-hati. Karena semakin banyak, semakin besar potensi untuk jatuh. Gitu ya. Jadi pada saat kita makan, terus kita harus menjaga. Kita jaga di sisi yang di depan, kadang-kadang sisi belakang ada eh, mayonaise-nya yang sudah mau jatuh lah gitu ya atau ada timun yang hampir jatuh gitu atau bahkan udah jatuh gitu. Jadi pada saat kita memperhatikan satu sisi, ada sisi lainnya yang mungkin kurang begitu diperhatikan. Ada resiko di sisi yang tidak kita aware ya. Saat kita aware dengan kondisi yang seperti ini, kita lengah terhadap kondisi yang lain gitu ya. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini membuat kita harus ekstra nih ya ngejaga burger kita jangan sampai burgernya itu tidak bisa kita nikmatin karena kita hanya fokus ke dalam satu sisi saja gitu ya. Nah, kalau kita lihat manusia itu siklus kehidupannya itu panjang banget ya. Mulai dari lahir gitu ya. Seneng nih, udah lahir anaknya putra-putri gitu. Wah, terus disekolahkan gitu ya. Wah, pinter, hebat, udah bisa ini, bisa itu gitu. Nah, siklus kehidupan manusia, perjalanan kehidupan manusia ini macam-macam dan panjang ya sampai dengan akhirnya kita berkarir, kita secara ekonomi bagus gitu, lalu mulai kita apa istirahat lah gitu ya karena ada keterbatasan fisik ya untuk mengikuti padatnya kegiatan di dunia ini gitu ya. Jadi ada banyak segmen dalam kehidupan ya. Saya nggak tahu teman-teman Simas Jiwa dimanapun Anda berada ya yang join melalui Zoom, yang join melalui Facebook ya saya nggak tahu ya kita ada di fase mana nih kebetulan ini female ya saya ambilnya gitu ya nah pada saat kita fokus ke satu segmen kehidupan gitu ya jangan sampai karena kondisi lengah kita kurang memperhatikan segmen-segmen lainnya karena semua segmen ini sama pentingnya harus diprotek gitu ya harus ibaratnya dijagalah seperti burgernya kalau misalnya kita jaga yang depan, hati-hati lihat juga. Dijaga juga yang sisi lainnya supaya jangan jatuh. Kalau jatuh kita nggak bisa nikmatin, gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memprotek my burger, ya, supaya saya bisa menikmatinya dari fase kehidupan ke fase kehidupan berikutnya itu kita bisa antisipasi, ya. Kita harus lihat semuanya. Kalau bisa semuanya dijaga supaya berjalan dengan
baik, ya. Nah, cara-cara menjaga kehidupan kita atau fase-fase kehidupan gitu ya, yang bisa kita terapkan gitu ya, terutama dalam hal mengelola keuangan lah gitu ya. Kadang-kadang kan kita fokus ke pendidikan anak. Saking kita siapkan dana untuk pendidikan anak, kita lupa untuk hari tua gitu ya. Jadi, aduh, belum pendidikan anak, belum hari tua, belum kesehatan. Wah, banyak banget. Gue stres nih. Mbak Ella, nih kebutuhannya kalau saya tanya nih Mbak Ella, ya. Ini ada kebutuhan kesehatan, ada kebutuhan hari tua, pendidikan anak, udah dipikirin belum Mbak Ella? Walaupun saya belum nikah, tapi mungkin harusnya dipikirkan ya, Pak. Jadi, nah itu kode itu ya Mbak Ella bilang karena Oh, Mbak Ella kode. belum. Nah, oke. Jadi, apakah saya sudah harus mempersiapkan untuk pendidikan anak gitu ya? Oh, harus dipersiapkan semua segmen kehidupan ini. Yuk kita siapin supaya jangan kita fokus pada satu titik sehingga mempengaruhi hal yang lainnya. Nah, kita nih perlu manage nih. Ya, teman-teman si Mas Jiwa dimanapun Anda berada, ini saatnya tahun kerbau logam ini saatnya kita boleh kembali lihat ya dompet kita, ya, atau dompetnya nggak ada isinya karena semuanya udah dalam bentuk digital, handphonenya dicek, ya. Untuk pengeluaran Anda di rekening Anda itu seperti apa? Coba kita cek ya gitu ya. Kalau ada waktu, ada kesempatan, ya teman-teman sempat untuk ambil pulpen gitu ya. Coba kita menghitung secara kasar seperti apa keuangan kita saat ini. Ditambah lagi dengan kondisi kerbau logam seperti yang udah disampaikan tadi, kita harus ekstra aware gitu, bukan nakut-nakutin sih, tapi memang di dalam perencanaan keuangan kita mencoba untuk lebih bijak lah, ya, supaya kita bisa menikmati, ya, tidak hanya bekerja keras, tapi harus ada menikmatinya. Karena kalau nggak menikmatinya, waduh, kasihan sekali, capek ya. Nah, misi dari literasi yang akan kami lakukan ya, dan yang seperti saat ini telah kita lakukan ya di edisi Imlek, tujuannya adalah supaya kita mencoba merangkul teman-teman CG yang ada di luar sana ya, dimanapun Anda berada, supaya apa? Supaya 100% keuangan kita terkelola ya, terkelola dengan baik gitu ya. Nah, materinya apa-apa saja nanti kita akan informasikan ya. So, tetap stay tune ya di Instagram si Mas Jiwa ya dan si Mas Jiwa Institute. Lalu ada sosial medianya apa-apa saja, Mbak Ella? Iya, kita Lalu ada Instagram, ada Facebook juga ya, Pak Suwandi. Ya, ada Twitter juga, ada YouTube, Ada YouTube ya. channel juga. Ya, si Mas Jiwa Institute atau si Mas Jiwa, teman-teman bisa berteman ya di sana, nanti kita akan informasikan di sana topik-topik apa yang akan kita coba share supaya teman-teman CG se-Nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke semuanya 100% keuangan terkelola. Ya, jadi teman-teman mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh si Mas Jiwa ini membantu gitu ya. Kita nggak dapat berjalan jauh hanya dengan sendirian ya. Kita perlu bergandengan tangan sama-sama nih supaya kita bisa menempuh jarak yang bahkan beratus-ratus beribu-ribu mil ya, supaya kita tetap kuat di dalam menjalani apapun yang terjadi di depan kita. Nah, satu yang saya pengen share ya. Jadi kadang kayak gini, Suwandi, kamu punya aset nggak sih gitu? Ya punya dong. Asetnya aset apa? Yuk macam-macam saya bisa bilang gitu ya. Nah, tapi pada saat saya harus di-compare dengan hutang, ya, hutang itu apa? Seperti cicilan rumah mungkin ya, cicilan mobil mungkin, atau cicilan apa lagi gitu ya. Nah, ini kita harus memastikan bahwa kita surplus. Surplus dalam artian kayak gini, asetnya 1 miliar, hutangnya 2 miliar. Ini namanya defisit. Nah, coba tuh dicatat-catat ya. Ayo deh ya teman-teman CG ya. Teman-teman si Mas Jiwa, saya ajak kita semuanya mencoba untuk lebih bijak ya, mengelola keuangan. Yuk kita cek ya. Aset kita itu apa saja? Ada dalam bentuk rumah nggak? Ada. Nilainya berapa? Hitung kasar aja, nggak usah pusing-pusing. Kita cuma mau memastikan kondisinya surplus.
lebih maksudnya. Jadi aset 1 miliar, hutangnya 100 juta. Nah, kan enak ini, ya. Jadi kalau misalnya ternyata asetnya 1 miliar, hutangnya 2 miliar, ini defisit, itu artinya kita perlu lebih aware, gitu ya. Jadi jangan santai lagi, ya. Apa yang harus kita lakukan, gitu. Jadi di tahun kerbau logam ini, betul kita harus kerja keras. Kalau misalnya ternyata, oh asetnya 1 miliar, ya, lalu hutangnya cuma 100 juta gitu ya. Wah, ini udah bagus nih, ya. Bagus. Cuman hati-hati, kenapa? Karena si 900 juta itu ada potensi raib, ya. Apalagi dengan adanya kondisi COVID-19 ya. Udah banyak deh, coba di googling ya. Sharing tentang, waduh, betapa besarnya biaya ini, biaya itu, mendadak harus bayar ini, bayar itu, ya, karena kondisi COVID-19 ini, gitu ya. Jadi kalau asetnya 1 miliar, ya, make sure kita surplus. Kalaupun surplus, kita harus manage, ya, kita harus kerja keras, ya, bekerja lebih giat lagi, ya, termasuk mengelola keuangan kita juga kita harus lebih ekstra keras, gitu ya. Jadi pastikan kita ada dalam kondisi yang surplus. Kalau yang defisit, kita sudah mencoba lah, harus mencoba untuk melihat peluang-peluang lainnya. Ya, kalau misalnya sehari itu ada 8 jam kerja, kalau misalnya freelance, ya mungkin harus ada 2 jam berikutnya lagi untuk mungkin bikin les online kah, untuk penghasilan tambahan, atau misalnya translate tulisan ke dalam bahasa Mandarin atau dalam bahasa Cina gitu ya. Bahasa Inggris gitu ya. Mulai coba dipikirkan kalau misalnya kondisinya defisit gitu ya. Nah, salah satu yang bisa teman-teman lakukan ya bisa juga join menjadi partner bisnis gitu ya. Partner bisnis manapun, termasuk salah satunya di asuransi Simas Jiwa. Asuransi Simas Jiwa membuka kesempatan untuk siapa saja, tentunya start dari layak hukum ya, umur 18 tahun ke atas gitu ya. Siapa saja untuk menjadi partner atau mitra bisnis dari Simas Jiwa. Nah, tahun kerbau logam. Mengelola keuangan yang pertama, make sure kita surplus. Ya, kalau nggak surplus harus take action, kerja keras. Ayo kerja keras. Ya, untuk teman-teman semuanya yang ada dimanapun Anda berada, ya, yuk kita kerja keras. Pastikan kondisi keuangan kita surplus. Lalu berikutnya, jangan pernah malu, mau itu Anda adalah bapak-bapak atau Anda ibu-ibu, jangan pernah malu untuk nulis arus kas. Oke, Mbak Ella, mau nanya dong. Mbak Ella, 1 minggu ini ya boleh dikasih tahu beberapa pengeluaran. Waduh, saya nanya. Waduh. Pengeluaran Ya, apa nih, Pak? paling transportasi mungkin ya Iya, pada saat dari buat rumah. makan. Terus apa lagi? Buat Makan. makan, Pak. Yes, betul. Nah, kadang sepele banget nih transportasi, Iya. makan gitu. Ini kadang sepele banget, tapi kadang-kadang itu justru yang membuat keuangan kita bias. Saya sih makan, tapi kadang-kadang makannya itu di sebuah tempat yang nggak sesuai dengan budget yang seharusnya. Nah, ini nih hati-hati nih, gitu ya. Jadi penting banget kita menulis ya arus kas ya. Uang yang masuk berapa, uang yang keluar berapa. Jangan sampai uang yang masuk 1 miliar, yang keluar 2 miliar, defisit. Nah, kalau uang yang masuk 1 miliar, keluarnya 1 miliar. Nah, keluarnya itu untuk apa-apa saja. Penting banget nih. Ya, di tahun kerbau logam ini, kita melakukan yang namanya pencatatan. Entah itu wanita, entah itu pria gitu. Nggak usah gengsi-gengsian. Ya, karena mau wanita ataupun pria, semuanya sama saja. Kalau kita nggak bisa mengelola keuangan, kita chaos. Kita bangkrut. Ya, nggak wanita, nggak pria, kalau nggak bisa mengelola keuangan, bangkrut. Loh, saya kan nggak usaha gitu. Iya, bangkrut secara pribadi. Secara keuangan pribadi itu bangkrut. Gitu, karena nggak bisa memanage nih. Gitu ya, salah satu cara untuk memanage adalah cek arus kasnya. Ya, kenapa kok kita harus melakukan arus kas ini? Ya, yang pertama itu untuk mengidentifikasi sih sebetulnya uang masuknya dari mana saja. Oh,
gaji bulanan sekian. Lalu ada fee private les gitu ya, atau fee untuk translate, atau fee untuk apa gitu. Jadi uang masuknya itu tertata dari sini, sini. Lalu uang keluarnya juga perlu tuh ditulis ya. Uang keluarnya itu apa-apa saja ya, termasuk hal-hal yang kecil juga akan memudahkan kita untuk menghitung gitu ya. Kalau misalnya ada datanya ya, ada yang perlu dihitung. Oh, biasanya saya untuk bensin itu 250.000 gitu ya. 2 kali seminggu, itu ditulis saja gitu ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengidentifikasi ini uang masuk dari mana saja, ini uang keluarnya kemana aja gitu ya. Oke, nah itu adalah manfaat dari arus kas yang pertama. Saya kembali menyapa teman-teman si Mas Jiwa yang join melalui Zoom ya. Thank you, masih tetap stay di program kita, dan kami juga menyapa untuk teman-teman yang ada di Facebook. Halo teman-teman semuanya, tetap semangat dimanapun Anda berada ya. Mungkin saat ini sedang berjuang di transportasi umum ya. Tetap semangat semuanya mendengarkan sharing kita ya. Dan ini adalah sharing yang akan terus kita lakukan supaya kita memiliki kualitas keuangan atau mengelola keuangan yang lebih baik lah gitu ya, kualitas keuangan yang lebih baik. Nah, saya lanjutkan kembali untuk arus kas ini, manfaatnya apa sih? Menunjukkan sumber pendapatan, pendapatannya itu dari mana-mana saja ya. Terus kalau misalnya memang dirasa perlu gitu ya untuk pendapatan tambahan ya, dengan adanya arus kas ini kita bisa memikirkan gitu, oh defisitnya sekian, berarti saya perlu untuk memiliki pendapatan tambahan yang mampu untuk dilakukan gitu ya. Lalu tentu juga membantu menetapkan tujuan keuangan. Ini kok kayaknya banyak banget nih untuk makan-makan nih. Seperti Mbak Ella bilang tadi, makan juga gitu ya. Ini pengeluaran untuk makan-makan ini banyak banget gitu. Nah, kita harus bisa menetapkan tujuan. Kalau makan itu makan di mana? Kira-kira seperti itu ya. Terus boleh nggak entertain? Misalnya makan yang agak mahal gitu. Boleh, monggo silakan. Tapi jangan bablas. Ya, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang gitu ya. Jadi perlu kita antisipasi. Lalu arus kas ini juga memberikan gambaran ya, kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan, kita prioritaskan yang mana. Ya, jadi kalau ada arus kas ini bagus untuk kita dalam membelanjakan dana ya, sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Lalu membantu mengembangkan budget periode mendatang. Jadi kalau misalnya wah bulan Februari kok kayaknya pengeluarannya banyak banget untuk kasih angpau. Lalu kasih coklat ya. Happy Valentine juga bagi teman-teman yang merayakan Valentine ya, bersama dengan orang tercinta, orang terkasih, Anda merayakannya gitu ya. Turut bahagia, turut senang ya. Si Mas Jiwa sebagai teman Anda turut senang ya saat Anda bahagia ya merayakan hari kasih sayang bersama dengan keluarga atau orang yang dikasih dicintai. Nah, jadi kita akan mengembangkan nih budget periode mendatang ya. Jadi bulan Februari ini banyak banget pengeluarannya gitu ya. Nah, di periode mendatang di bulan Maret kita akan price di sisi mana nih gitu ya. Jadi supaya kita gitu, oke, kemarin kita pengeluarannya sudah banyak di sini akan sedikit di price gitu ya. Jadi kalau ada data gitu ya, hasil dari catatan kita ini akan sangat memudahkan kita di dalam mengelola keuangan. Nah, lanjut yang ketiga ya, yang perlu kita pelajari bersama-sama ya tentang mengelola keuangan di tahun kerbau logam ini. Make sure ya aset liquid kita, karena ada unpredictable condition ya, kondisi yang tidak terduga ya. Saat ini semuanya bekerja, oh good ya. Saat ini bisnisnya berjalan, wah bagus ya. Dan kita berharap semoga itu terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya, bahkan nggak akan pernah berhenti ya. Kondisi-kondisi bagus itu ada dalam kehidupan kita. Cuman kayak gini, kita mau optimis perlu gitu ya, tetapi perlu juga untuk ekstra hati-hati gitu ya, jaga-jaga gitu ya. Karena ada beberapa sharing dari beberapa rekan gitu ya, yang ternyata kondisi pandemik ini membuat mereka harus berbesar hati untuk menerima hanya sebagian
dari penghasilan yang biasa diterima. Ya, karena ada kondisi perampingan lah atau kondisi ekonomi perusahaan kurang begitu menguntungkan gitu, sehingga ada part-part yang di-cut, kira-kira seperti itu. Nah, kondisi-kondisi yang ini cukup memprihatinkan, ditambah lagi ada yang harus dirumahkan ya gitu. Jadi akhirnya kehilangan mata pencaharian. Nah, kondisi-kondisi seperti ini perlu kita aware ya, bukan kita mendoakan supaya itu terjadi, tapi di dalam dunia perencanaan keuangan ini hal lazim kok gitu ya. Namanya liquidity ratio. Ini lazim banget. Mau kita kondisi tidak baik atau kondisi baik, penting sekali kita memperhatikan yang namanya liquidity ratio. Liquidity ratio ini kira-kira kayak gini. Saya harus punya kayak dana cadangan sebesar berapa gitu ya untuk menghadapi ketidakpastian yang ada di depan sana. Ya. Ketidakpastian itu kayak pemutusan hubungan kerja, sakit gitu ya, bahkan sampai dengan tutup usia. Nah, kalau kondisi kita masih tetap hidup, ketidakpastian yang ada di depan sana ya, itu kita setidaknya ya liquidity ratio itu 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan yang harus kita miliki. Ya, jadi dana cadangan kita itu sebesar 3 sampai dengan 6 kali pengeluaran bulanan. Aduh, baiklah. Ini materinya cukup menarik sih sebetulnya ya, karena sekali Pak, membuat kita jadi berpikir ya Pak. Yes, betul. Karena setiap orang itu pengeluarannya berbeda-beda. Ada Betul, pengeluarannya 1 juta, 2 juta, ada yang bahkan puluhan juta, itu pengeluaran mereka. Nah, semakin gede pengeluaran, itu artinya dana darurat yang harus disiapkan. Itu faktor pengalinya jadi gede, gitu ya. Semakin gede biaya pengeluarannya, faktor pengalinya jadi makin gede. Tapi segede apapun itu faktor pengalinya, itu hanya dikali dengan 3 sampai dengan 6. Asumsinya kayak gini, kalau kita ada pemutusan hubungan kerja, setidaknya kita masih bisa hidup nih 3 bulan ke depan. Sampai dengan kita bisa mendapatkan pekerjaan baru atau usaha yang baru. Kalau misalnya 3 bulan, persiapan kita itu sebetulnya cukup mepet. Ya, karena kadang-kadang untuk bangkit kembali, berusaha kembali, ya butuh selain effort juga kadang butuh waktu. Jadi semakin panjang persiapan kita ini semakin bagus. Ya, teman-teman yang ada dimanapun Anda berada, ya, terutama termasuk yang ada join melalui Facebook, ya, ini perlu nih kita perhatikan. Jadi 3 sampai dengan 6 kali itu adalah minimum persiapan pengeluaran bulanan kita untuk menghadapi ketidakpastian. Kalau kita kondisinya hidup, maksudnya pada saat mengalami resiko tersebut kita hidup gitu. Jadi kita masih tetap ada dana pegangan untuk kita bisa bertahan gitu. Nah, cuman memang kalau untuk liquidity ratio, apabila tutup usia, itu nggak bisa 3, 6, atau 10 kali pengeluaran bulan, nggak bisa. Ya. Jadi, kalau yang untuk tutup usia, itu faktor pengalinya lompatnya jauh banget. Jadi, kalau teman-teman yakin kita tetap sehat, bagus ya. Persiapkan untuk yang 3 sampai dengan 6 bulan pengeluaran. Tapi kalau misalnya karena saya sendiri sih yakinlah akan tiba saatnya di mana kita menghadapi yang kuasa gitu ya. Nah, pada saat itu terjadi, apalagi kita sebagai kepala keluarga gitu harus prepare lah gitu ya. Nah, setidaknya 200 kali pengeluaran bulanan. Jadi Mbak Ella dan teman-teman semuanya, kalau saat ini pengeluaran bulanan saya 1 juta, ya, maka saya harus punya dana pegangan kalau tutup usia itu, ya, sebesar 200 juta. Ya, jadi ini adalah liquidity ratio yang umumnya para perencana keuangan ini udah pada tahu, gitu ya. Jadi kalau saya sebagai perencana keuangan, gitu ya, terus tidak menginformasikan hal ini, saya berarti tidak mengedukasi gitu. Jadi saya ingin menginformasikan ini supaya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, sama-sama kita menjadi orang yang teredukasi secara keuangan, bagaimana kita bisa memanage dengan lebih baik, terutama di tahun kerbau logam ini gitu ya. Nah, di sini saya
coba share yang 200 kali ya pengeluaran bulanan. Ya. Oke, nah bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki gitu ya cadangan dana ya pada saat menghadapi ketidakpastian yang salah satunya adalah tutup usia. Nah, teman-teman ada banyak orang di sekeliling kita yang juga sudah sering banget menginformasikan tentang asuransi gitu ya. Nah, salah satu channels yang Anda bisa visit dimanapun Anda berada, Anda udah jadi agent atau mitra atau belum gitu ya, Anda bisa akses. Tinggal ketik ya, googling, klik asuransiku.com ya. Pada saat kita klik asuransiku.com ya, itu nanti website, salah satu website asuransi ya yang Anda bisa akses dan beli langsung di sana itu bisa gitu ya. Jadi daripada saya harus cari uang atau siapkan 200 juta apabila tutup usia nanti akan dikasih ke keluarga yang ditinggalkan gitu ya, mendingan saya ambil shortcutnya aja. Shortcutnya itu melalui apa? Melalui proteksi ya. Karena melalui proteksi ini kita nggak harus punya uang 200 juta untuk bisa di-deliver ke keluarga kita tercinta gitu ya. Seperti saya nih, seorang suami ya, dari seorang istri dan seorang ayah untuk ketiga orang putra-putrinya gitu ya. Artinya saya sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban atau tanggung jawab. Sehingga harus memastikan bahwa pada saat saya nggak ada, ya mereka jangan sampai susah. Daripada saya cari uang 200 juta atau kumpulkan uang, nabung uang 200 juta, lalu kasih ke mereka pada saat saya udah nggak ada, kenapa nggak saya lebih smart gitu ya? Jadi nggak perlu 200 juta. Kira-kira berapakah dana yang harus saya siapkan untuk memperoleh aset ya senilai dengan 200 juta tersebut? Bagi teman-teman yang sudah bisa join di klikasuransiku.com, mungkin sudah bisa lihat kalau di sana ada pilihan produk ya. Jadi pilihan produk lalu nanti bisa dipilih yang asuransi jiwa gitu ya. Nanti di asuransi jiwa itu ada pilihan ya. Pilihannya itu ada bronze, ada platinum juga ya. Tergantung kita mau seluas apa pengcoverannya gitu ya. Kalau misalnya semakin komplit pengcoverannya itu ngambil limit yang paling gede. Tapi secara singkat saya informasikan ya, ini sampai saat ini saya belum bisa buka ya untuk linknya, tapi tidak apa-apa. Nah, bisa visit ya ke klikasuransiku.com, tapi secara umum untuk cost yang perlu disiapkan untuk memperoleh klikasuransiku.com ini ya dengan manfaat 200 juta itu kurang lebih 600.000 setahun. Kurang lebih kita alokasikan dana 600.000 setahun ya. Jadi kalau misalnya setahun ada 12 bulan ya tinggal dibagi aja. Kira-kira cuma 60 ribuan gitu sebulan. Jadi sewaktu-waktu apabila tutup usia ya, maka akan ada dana darurat sebesar 200 juta yang akan diberikan ke ahli waris gitu ya. Jadi ini cara mengelola keuangan yang smart. Bahkan di tahun kerbau logam ini. Ya, pada saat kita nanti tutup usia, jangan sampai nanti kita tidak memenuhi kewajiban kita ke orang yang kita cintai, yang kita tinggalkan, ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita bisa mempersiapkan gitu ya, atau mengelola keuangan lah, saya katakan seperti itu. Nah, itu kalau yang untuk tutup usia 200 kali pengeluaran bulanan. Lalu bagaimana caranya supaya saya ini kan kondisi hidup ya. Kondisi hidup tapi saya tidak punya uang nih untuk mempersiapkan 3 sampai dengan 6 kali pengeluaran bulanan ya. Jadi kalau kenapa saya saat ini ya saya nggak punya dana ya. Jadi tinggal menunggu dijemput yang kuasa saja karena nggak ada uang. Nggak ada dana, nggak ada persiapan dana, ya dana darurat nggak ada. Nah, salah satu solusi yang tadi saya sampaikan ya untuk teman-teman si Mas Jiwa yang ada dimanapun Anda berada, ya Anda bisa memanfaatkan untuk menjadi mitra, gitu ya, untuk menjadi mitra bisnis dari asuransi si Mas Jiwa karena nggak henti-hentinya gitu ya.
Simas Jiwa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang ada di Indonesia untuk boleh bergabung gitu ya. Jadi kita open recruitment ya untuk siapa saja ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa kesulitan untuk memperoleh penghasilan, kesulitan untuk ya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan, jika ingin mendapatkan penghasilan, Anda bisa join sebagai mitra bisnis kami. Ya, sebagai mitra bisnis kami, kalau misalnya Anda join, maka apa-apa saja nih yang berhak untuk Anda dapatkan ya. Kalau di sini kita lihat bersama-sama ya, tentu akan ada komisi yang akan diberikan. Nggak cuma komisi, bonus kepemimpinan. Karena dari informasi salah satu channel head, ada beberapa leaders, vakansi leaders ya, leader di agensi gitu ya, yang vakansi. Ya, jadi butuh untuk sebagai sales manager, sebagai agency manager gitu ya. Jadi untuk posisi-posisi leader tersebut itu ada benefit yang disiapin. Ya, selain benefit dari komisi, benefit bonus kepemimpinan, juga ada bonus 3 bulanan evaluasi lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata 3 bulan ini evaluasi produksinya bagus gitu ya, maka berhak untuk mendapatkan bonus 3 bulanan. Bonus tengah tahun juga dapat gitu ya. Lalu bonus akhir tahun juga dapat gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang kami bisa tawarkan untuk merangkul teman-teman. Ya, dimanapun Anda berada, kondisi apapun yang saat ini Anda hadapin, Anda nggak sendiri. Ya, Anda nggak sendiri. Simas Jiwa itu memiliki beban, ya, memiliki kerinduan untuk merangkul kita semua. Kita nggak boleh down, kita nggak boleh lemah. Ya, kita sama-sama bangkit, gitu ya. Upaya yang Simas Jiwa bisa lakukan kali ini, ya, ayo join saja sebagai mitra bisnis dari asuransi Simas Jiwa. Maka benefit-benefit dari yang ada itu Anda bisa manfaatkan, gitu ya. Ada persistensi bonus, ada juga bonus-bonus yang lain. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Ditambah lagi sekarang ini banyak banget orang yang cari asuransi dan kita kewalahan untuk handle, ya, karena ditambah lagi harus working from home ya, gitu ya. Yang working from office dibatasi 25%, itu mobilitas kita tuh terbatas. Jadi kita perlu di setiap kota ada mitra, di setiap kelurahan itu ada mitra. Dan saat ini kita belum ada mitra di setiap kelurahan yang ada. Jadi peluangnya banyak banget, karena banyak banget orang yang butuh, gitu ya. Kayak di komplek perumahan lah, ya, gitu ya. Suka ada WhatsApp group gitu ya. Nah, itu banyak orang yang cari, oh asuransi yang ini ada nggak sih? Gimana ya caranya beli ya, gitu ya. Nah, karena nggak bisa dikunjungin, kurangnya informasi gitu ya. Jadi ini merupakan peluang yang cukup besar gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yuk kami rangkul. Jadilah mitra bisnis asuransi Simas Jiwa. Jangan terpuruk ya, tetap bangkit. Simas Jiwa ada untuk teman-teman yang ada di luar sana. Thank you buat yang udah join by Zoom. Thank you juga buat teman-teman yang join melalui Facebook, dan nanti kita akan kembangkan ya Mbak Ella nanti di Instagram gitu ya, karena ada juga di sana teman-teman kita yang butuhkan edukasi. Dimanapun Anda berada, yuk kami rangkul ya. Simas Jiwa hadir dalam hidup Anda. Simas Jiwa nggak pernah tinggalin Anda, Simas Jiwa hadir dalam hidup Anda. Salah satu upaya yang kami dapat lakukan adalah, yuk sama-sama bangkit ya, manfaatkan setiap peluang yang ada. Ini adalah salah satu yang dapat kami rekomendasikan untuk memastikan kita liquidity ratio-nya itu bagus. Ya. Jadi kalau kondisi hidup, liquidity ratio-nya itu minimum 3 sampai 6 kali. Wah, boro-boro bisa nabung, boro-boro bisa nyimpan. Ini aja gaji udah di-cut 50%. Gimana caranya nabung? Yes. Yang tadi saya bilang, ya. Yuk segera join sebagai mitra bisnis asuransi Simas Jiwa. Gimana caranya? Pak Bos, mau jadi mitra gitu ya. Gampang caranya, silakan visit ke linknya Simas Jiwa. Jadi kalau misalnya Anda dekat sama gadget Anda, bisa googling ya, bisa klik www.simasjiwa.co.id gitu ya. Nanti di sana ada open recruitment, atau misalnya ada
dapat informasi webinar ini dari mana nih? Kalau dapatnya dari Instagram, dapat dari YouTube, DM aja. Ya, nanti kami akan bantu. Tinggal tanya aja, gimana ya caranya supaya bisa jadi mitra gitu ya. DM aja. Ya, nanti ada tim khusus kami yang akan follow up Anda supaya kita bisa bangkit sama-sama. Ya, jadi teman-teman ya, terima kasih ya di tahun baru, tahun kerbau logam ini saya berharap supaya kita nggak patah semangat ya. Apapun kondisi yang kelihatannya buram di depan sana gitu ya, tenang saja, Anda jalan nggak sendirian. Ya, si Mas Jiwa hadir dalam hidup Anda, menemani Anda dimanapun Anda berada. Yuk kita sama-sama gandengan tangan, saling bahu-membahu untuk kehidupan yang lebih baik. Teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya ya. Boleh atau mungkin sudah ada chat, Mbak Ella? Belum ada Pak sejauh ini. Mari Bapak Ibu, mungkin terlalu terkesima ya Pak ya. Itu mungkin jadinya bingung nih. Jangan jadi bingung Bapak Ibu. Yuk, kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, mari. Silahkan, boleh ditanya, boleh didiskusikan. Atau mungkin jadinya pusing ya Pak? Ya, tapi mungkin ada beberapa yang malu ya untuk bertanya. Ini ada yang chat ke saya sih secara pribadi ya. Gitu. Gimana caranya menjadi ini udah tertarik nih. Iya, ini sudah ada nih Pak dari sudah ada. Pak Ignatius Ivan Lumen. Hai Izin Pak, bertanya Pak Suwandi. Ya, salam kenal Pak. Ya, selamat sore Pak. Izin bertanya Pak, bagaimana mengetahui antara kebutuhan dan keinginan? Iya, betul sekali ya. Ini pertanyaan yang perlu kita simak baik-baik gitu ya, antara keinginan dan kebutuhan. Kadang-kadang handphone ini keinginan apa kebutuhan? Bagi sebagian orang ini adalah keinginan. Tapi bagi beberapa orang yang memang pekerjaannya related banget dengan handphone ini, karena kalau misalnya ini handphone nggak ada, dia nggak bisa kerja gitu ya. Akhirnya ini menjadi kebutuhan. Ya, kebutuhan itu adalah saat dimana memang kita wajib memiliki hal tersebut untuk mendukung kehidupan kita. Ya, sementara kalau keinginan yang kalau misalnya itu tidak ada, ya hidup masih tetap berlanjut, gitu ya. Paling rasa saja yang berkurang, gitu ya. Aduh, saya kok hadir hari ini tidak menggunakan baju merah, gitu ya. Harusnya baju merah, maksudnya baju baru, gitu ya. Karena tahun baru, gitu ya. Saya nggak menggunakan baju baru tersebut, gitu. Nah, paling rasa saja yang kurang. Tapi apakah kita langsung bangkrut gara-gara nggak pakai baju merah, atau kita langsung tutup usia gara-gara tidak pakai baju merah? Nggak juga kan? Hidup masih tetap jalan kan? Gitu ya. Jadi perbedaan antara keinginan dan kebutuhan kita tanyakan kembali ya ke masing-masing kita ya yang join gitu ya. Jadi apakah saya masih tetap hidup jika tidak ada hal tersebut? Kalau masih tetap hidup, berarti keinginan bisa jadi. Tapi jangan sampai membodohin diri sendiri karena nggak apa-apa lah gitu ya. Gadget nggak ada, nggak apa-apa gitu ya. Saking kita pikir bahwa itu adalah keinginan, padahal itu mempengaruhi pekerjaan kita. Gimana caranya ya? Kalau kita punya bisnis online tapi nggak ada internet, nggak ada saldo untuk internet, nggak ada dana yang dialokasikan untuk beli internet. Gimana caranya kita bisnis online? Ketahuan dari sana, ini berarti bukan keinginan. Beli kuota itu bukan keinginan. Ya, tetapi itu menjadi kebutuhan untuk beberapa orang. Nah, jadi cukup menarik sih pertanyaan tadi, cuman memang agak sedikit dalam nanti ya pembahasannya gitu. Cuman memang secara garis besarnya gitu, kulitnya seperti yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Ignatius. Terima kasih banyak sudah memberikan respon untuk kita. Ya, pesan dari si Mas Jiwa untuk teman-teman, sahabat-sahabat si Mas Jiwa yang ada dimanapun Anda berada, ya, yang join melalui Zoom, juga yang join melalui kanal Facebook kami, ya. Thank you, ya, untuk Anda tetap semangat dan tetaplah semangat, ya. Thank you Anda survive hingga saat ini.
dan tetaplah survive. Anda pejuang-pejuang tangguh, ya. Kondisi mungkin tidak akan lebih baik, atau mungkin sebaliknya, justru akan semakin lebih baik. Oh, bagus. Tapi seandainya pun tidak lebih baik, percayalah, si Mas Jiwa ada, hadir untuk Anda. Buat teman-teman kami yang ada di luar sana, ya, silakan visit ke sosmed si Mas Jiwa maupun si Mas Jiwa Institute. Silakan curhat di sana, share apapun yang Anda ingin share, kami mau dengar dan kami mau jawab, gitu ya. Anda nggak sendiri. Kalau problem Anda adalah, oh mau proteksi, gitu ya, tenang, kita punya banyak sekali proteksi, ya, model-model proteksi. Tapi kalau misalnya Anda pengen supaya ada additional income, tenang, si Mas Jiwa hadir untuk Anda, dan pastikan Anda segera klik link-link yang kami punyain untuk kita bisa terhubung semakin dekat dengan Anda. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Silakan dilanjut, Baila. Baik, betul sekali Pak Suwandi. Tadi sudah disampaikan ya Pak ya, memang keadaannya kita nggak tahu ya Pak, akan seperti apa nih ke depannya. Banyak kecemasan mungkin yang sedang kita rasakan. Tapi betul sekali sahabat si Mas Jiwa, Anda hebat sudah bertahan sejauh ini. Dan sekali lagi bahwa si Mas Jiwa hadir untuk Anda. Jadi boleh klik link atau website kami simasjiwa.co.id. Ya, ini sudah disampaikan. Ada website kami, ada sosial media kami, Instagram, Facebook, YouTube, dan juga ada nomor telepon, WhatsApp yang bisa Anda hubungi. Silahkan sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan, kendala apa. Mungkin lagi butuh income tambahan, boleh bergabung menjadi mitra si Mas Jiwa. Begitu ya Pak Suwandi ya? Betul sekali. Karena Mbak Ella, dalam kondisi seperti ini mungkin orang bingung kali ya mau melakukan apa gitu ya. Sebetulnya butuh teman kali, teman curhat gitu ya. Ada apa? Karena kalau kita punya teman, kita bisa saling berbagi gitu ya. Bisa join saja di link-link yang sudah ada dan jadikan si Mas Jiwa teman Anda. Ya, betul, karena di si Mas Jiwa ada peluang-peluang yang Anda bisa manfaatkan. Iya. Dan juga mungkin hari ini setelah selesai sesi ini mungkin ada yang baru terpikir, aduh saya mau tanya ini sebenarnya. Jangan khawatir Bapak Ibu, tetap bisa menghubungi kami melalui sosial media yang sudah tampil di layar Bapak Ibu. Silakan berikan pertanyaannya. Intinya kita saling berbagi informasi, kita saling dukung, kita saling support. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Ya, silakan, Bella. Kami informasikan kembali bahwa pastinya webinar ini tidak hanya berlangsung kali ini saja ya. Kami akan terus menginformasikan, memberikan pengetahuan-pengetahuan terkait finansial, terkait asuransi, dan pastinya asuransi si Mas Jiwa hadir untuk Anda. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk kesediaannya join di webinar pada sore hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan juga kami tidak bosan-bosannya untuk menghimbau Bapak Ibu, mari tetap menerapkan protokol kesehatan, menerapkan 5M, yaitu selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Agar kiranya kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Dan doa kami juga mungkin ada rekan atau keluarga Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang terpapar virus COVID-19, kami juga mendoakan agar segera pulih. Amin, amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadirannya sore hari ini. Saya Gabriela pamit undur diri bersama dengan narasumber kita sore hari ini yang luar biasa. Terima kasih Bapak, Pak Suwandi, untuk sharingnya. Kita ketemu lagi ya Pak di lain kesempatan ya Pak. Yes, pastinya dong. Yes. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih.